tadi sudah saya singgung, ada 4 reaksi kesetimbangan yang menjadi dasar dalam reaksi kimia, khususnya ketika pekerjaan menganalisis, yaitu reaksi kesetimbangan asam basa, kesetimbangan pengendapan, ya, di mana di situ besarnya konstanta kesetimbangan dinyatakan oleh hasil kali kelarutan atau KSP. Kemudian juga ada kesetimbangan pembentukan senyawa kompleks yang dinyatakan konstanta kesetimbangannya sebagai KF, K formation, masih ingat? Dan yang terakhir adalah kesetimbangan redox, ya. Kesetimbangan redox itu yang namanya kesetimbangan itu K ya nilainya ya, konstanta. Jadi yang namanya kesetimbangan itu, besaran nilai kesetimbangannya itu dinyatakan dalam konstanta kesetimbangan atau K besar ini. K itu adalah sama dengan hasil bagi jumlah spesies yang terlibat pada proses reaksi produk dibagi pada proses reaktannya, ya. Hasil aksi dari perkalian konsentrasi yang terlibat pada produk dan yang terlibat pada reaktan. Itu adalah kesetimbangan. Nah, kesetimbangan 4 tadi itu semuanya punya nilai konstantanya masing-masing dengan penyebutan yang berbeda. Kalau kesetimbangan asam namanya Ka atau Kb. Khususnya terjadi pada asam lemah dan basa lemah. Makanya ada nilai Ka dan Kb. Kemudian pada kesetimbangan pengendapan, konstanta kesetimbangannya disebut dengan KSP, hasil kali kelarutan. Kemudian pada kesetimbangan kompleks itu KF, ya, pembentukan kompleks formation. Kemudian kalau kesetimbangan redox itu nilainya K, di mana K-nya nanti ada faktor hukum Nash, ya, 0,059. Nah, ini agak panjang nanti ceritanya. Saya hanya sekedar mengantarkan saja. Jadi ada 4 itu. Nah, kemudian dari 4 itu Anda dikenalkan cara analisis secara teknik analisis secara konvensional, ya. Di antaranya adalah dengan metode titrasi atau volumetri, ya, menentukan kadar berdasarkan jumlah volume yang telah bereaksi. Nah, pada volumetri itu kemarin Anda juga sudah dikenalkan pada 4 metode titrasi, kan, ada titrasi asam basa, ada titrasi pengendapan, ada titrasi redox, ada titrasi kompleks. Kalau titrasi redox biasanya dicontohkan pada reaksi permanganometri atau titrasi iodimetri. Kalau pada titrasi pembentukan kompleks Anda dikenalkan titrasi EDTA, ya, reaksi etilen diamin tetraasetat. Kemudian pada kesetimbangan Anda dikenalkan melalui reaksi titrasi argentometri, gitu ya. Kalau asam basa ya biasa ya dengan senyawa asam HCl atau NaOH, begitu kan. Nah, itu semuanya secara konvensional, ya. Secara konvensional itu ya hanya menggunakan alat sederhana. Nah, kemudian karena tuntutan teknologi yang semakin berkembang, tentu kita tidak bisa mengandalkan kegiatan analisis hanya menggunakan metode yang sederhana tadi. Maka kemudian dikenalkan dengan metode instrumen. Kalau metode instrumen itu berarti menggunakan alat yang lebih kompleks, yang lebih tersistem, ya. Banyak metode instrumen, ya, banyak sekali metode instrumen, tapi yang paling sering digunakan adalah metode spektroskopi dan metode kromatografi. Banyak instansi lembaga itu minimal kegiatan analisis itu menggunakan metode spektroskopi. Makanya kemudian spektroskopi dan kromatografi dikenalkan pada mahasiswa sebagai bekal kalau nantinya dia akan terjun kepada di dunia industri khususnya, itu ya memiliki keterampilan dan pengetahuan bagaimana menggunakan metode instrumen untuk kegiatan analitik, untuk kegiatan analisis. Nah, begitu ya. Ada kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan metode instrumen, ya. Metode konvensional yang saya sebutkan tadi itu juga memiliki kekurangan dan kelebihan dan kekurangannya. Metode konvensional saya sebutkan apa yang kemarin Anda kenal. Contohnya apa? Metode konvensional tadi sudah saya sebut apa? Saya itu dulu juga ngajar kimia analitik gitu ya. Jadi makanya masih tahu betul materi yang diberikan di kimia analitik. Yang nyusun LPS juga saya. Jadi saya tahu betul apa yang harus diberikan kepada mahasiswa kimia analitik. Kalau metode konvensional apa contohnya? Ayo harus tahu ini. Saya bantu satu, titrasi itu metode konvensional. Ya enggak? Kita menentukan konsentrasi berdasarkan kemampuan reaksi
dari volumenya kan? Anda sudah dikenalkan titrasi belum? Sudah, Bu. Sudah kan? Ya, ada titrasi asam basa. Bagaimana kita menentukan kadar asam berdasarkan kemampuan reaksinya pada reaksi basa, pada titran basa. Kemudian dikenalkan reaksi argentometri. Ketika perak nitrat telah tepat mengendap ketika bereaksi dengan senyawa halida. Khususnya yang bisa dicontohkan adalah klor pada saat itu ya, AgCl ya. Biasanya begitu, AgCl, AgBr, AgI gitu ya. Kenapa Ag yang sering dicontohkan? Karena Ag itu perak itu ketika bereaksi dengan klor atau dengan senyawa klorida itu hasil kali larutan sangat rendah. Jadi batas dia untuk tetap larut itu harus sangat kecil konsentrasinya. Apabila jumlah konsentrasi yang terbentuk dalam larutan ketika reaktan Ag dan Cl atau senyawa halida itu bertemu, itu harus sangat kecil konsentrasinya. Kalau sudah melebihi batas, dia pasti akan mengendap. Nah, batas itu namanya KSP. Jadi batas ketika larutan itu dalam keadaan larut. Jadi tepat kesetimbangan namanya ya. Tapi kalau sudah lewat kesetimbangan dia mulai jenuh, maka kemudian muncul endapan putih. Nah, makanya ketika muncul endapan putih itulah kalau kita reaksikan maka harus dihentikan karena berarti telah tepat bereaksi kan, nah, gitu contohnya ya. Nah kemudian dan seterusnya termasuk redox, termasuk EDTA reaksi pembentukan kompleks. Itu semua adalah contoh metode konvensional ya. Kemudian apalagi selain Anda dikenalkan gravimetri? Gravimetri. Ya gravimetri ya. Ya, benar. Masih ingat? Ya, gravimetri itu adalah metode konvensional di mana kita bisa menentukan kadar secara real gitu ya. Real itu artinya langsung didapatkan berat. Jadi gravimetri itu metode yang digunakan untuk menentukan berat dari suatu analit. Dengan metode gravimetri kita bisa langsung dapat beratnya itu berapa. Kalau volumetri kita bisa mendapatkan kadar dalam bentuk konsentrasi. Ya, tapi kalau gravimetri kita bisa langsung dapat beratnya. Kenapa metode gravimetri bisa kita dapatkan beratnya? Iya, karena dalam gravimetri kita itu berat analit yang berhasil kita pisahkan, kemudian kita tentukan ini apa kadarnya, itu dalam jumlah berat ya, dalam berat, dalam endapan, dalam padatan. Makanya dalam gravimetri dikenalkan beberapa tahapan ya. Tahapannya itu dari mulai melarutkan, kemudian mulai melarutkan, kemudian menimbang, melarutkan dulu, kemudian menyaring, kemudian mengendapkan, kemudian habis mengendapkan menyaring, setelah menyaring dibakar sampai didapatkan berat stabil, baru itu ditimbang, gitu kan? Nah, itulah hasil dari yang didapatkan dari gravimetri. Dari metode gravimetri. Itu semuanya metode konvensional. Kalau kita konsisten dengan definisi metode konvensional adalah metode yang tidak menggunakan alat, kan begitu. Kalau metode instrumen berarti dia menggunakan instrumen atau alat. Kalau tidak menggunakan metode instrumen disebut kategori konvensional. Loh Bu, alat gelas itu kan juga alat. Ya, memang pasti kita butuhkan alat gelas, tapi itu bukan termasuk dari instrumen yang dimaksud dalam metode instrumentasi. Ya, kalau alat gelas itu termasuk konvensional karena ya hanya alat gelas saja kan. Itu sudah keniscayaan dalam kegiatan laboratorium, kita tidak bisa melepaskan penggunaan dari alat gelas begitu. Itu ya. Nah, ada gravimetri. Kemudian ada lagi, ini mungkin yang belum diajarkan mungkin semester ini. Ada mata kuliah kimia pemisahan ya. Semester ini ada mata kuliah kimia pemisahan atau sudah? Semester kemarin, Bu. Berarti sudah kemarin. Nah, berarti ada tambah lagi nih metode konvensional yang diketahui. Contohnya apa dalam metode pemisahan, kimia pemisahan yang ya, betul, destilasi itu izin merekod boleh. Ini saya ya nanti coba ya. Anda bisa ngerekam ya? Saya yang ngerekam ya. Hostnya saya ya. Sebentar. Ini hostnya siapa nih? Belum ada Bu. Perlu diklaim host dulu Bu. Oh iya. Aduh. Sebentar. Mungkin nanti aja lah ya.
Karena saya ini pesanan ini. Baik, Saya Bu. pesanan. Ya, baik. Oke, baik. Jadi ini kan masih pengantar sebetulnya, belum masuk ke spektroskopi hari ini kayaknya. Saya mau mencoba mengingatkan Anda kembali kaitan yang sudah Anda pelajari dengan yang akan diajarkan hari ini. Alhamdulillah, berarti Anda sudah dapat kimia pemisahan ini. Saya dulu juga ngajar kimia pemisahan gitu ya. Saya juga tahu isinya apa yang diajarkan ke mahasiswa. Ya, pemisahan akan diajarkan bagaimana kita memisahkan ya, dari mulai filtrasi, dari kemudian apalagi koagulasi, flokulasi, sedimentasi ya, kemudian ada lagi pemisahan ekstraksi, ya enggak? Diajarkan enggak ekstraksi, destilasi? Ya. Kalau filtrasi, sentrifugasi, kemudian sedimentasi itu kan hanya memisahkan ya, kemudian didapatkan hasil pemisahannya ya, filternya. Nah, itu biasanya bisa langsung ditimbang gitu. Artinya kita tidak bisa dapat tentukan kadarnya berapa. Tapi kalau ekstraksi, nah ini yang saya masukkan tadi. Karena kalau ekstraksi, ketika Anda memisahkan, itu Anda akan sekaligus dapatkan berapa kadarnya ya. Kenapa bisa begitu? Ya, saya akan coba ingatkan namanya ekstraksi. Ekstraksi adalah kita mengambil analit dari suatu bahan yang berada dalam matrik yang lebih kompleks, ya. Kemudian cara mengambilnya kita menggunakan pelarut yang sesuai, ya. Masih ingat? Biasanya kita menggunakan pelarut organik untuk mengambil analit yang berada dalam materi yang kompleks, di mana materi yang kompleks itu biasanya berada dalam pelarut air. Nah, kita ekstraksikan gitu ya. Jadi Anda punya larutan, kemudian ditambahkan pelarut yang akan Anda gunakan untuk mengambil analit itu. Setelah itu dikocok ya, diinteraksikan, dikontakkan begitu. Beberapa kali kocokan menggunakan corong, namanya corong pisah. Nah, kemudian setelah pada masa tertentu setelah dikocok ya, nanti analit yang kita kehendaki akan pindah tempat dari yang semula berada dalam fase air atau ketika dia berada dalam larutan awalnya tadi, kemudian dia pindah ke fase organik, pelarut yang akan kita gunakan untuk mengambil tadi. Ya, ketika sudah pindah dalam fase organik, barulah kemudian kita bisa tentukan kadarnya bagaimana. Cara menghitungnya apa? Dengan koefisien distribusi, angka banding distribusi, berapa yang ada dalam fase organik, berapa yang ada dalam fase air. Terus cara menghitungnya bagaimana, Bu? Nanti ada hitungannya. Ini yang sudah kemarin Anda pelajari. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ekstraksi itu contoh dari metode konvensional, ya. Ekstraksi itu contoh dari metode konvensional. Nah, oke ya, sudah ya. Jadi Anda sudah ada 3 nih. Pertama, apa contoh metode konvensional? Titrasi atau semua metode volumetri itu termasuk metode konvensional karena hanya menggunakan burette, ya, hanya menggunakan alat gelas, ya. Kemudian ada metode ekstraksi yang Anda sudah pelajari dalam kimia pemisahan. Kemudian ada destilasi. Ya, destilasi juga contoh kita memisahkan bahan berdasarkan titik didihnya, ya. Itu juga metode konvensional. Nah, kelemahannya apa? Ini kan saya kenapa sampai di sini karena saya mau bicara kelemahan dan kekurangan. Kelemahannya kalau metode konvensional itu lama, ya, prosesnya lama, ya. Kemudian tidak cukup akurat, ya. Kenapa lama? Iya lama. Anda kan masih harus nyuci misalkan nyuci burette-nya, kemudian harus memasukkan dulu pelarutnya, diukur dulu dan seterusnya, itu lama, relatif lama. Kemudian tidak cukup akurat. Ya, kenapa? Karena untuk mendapatkan hasil itu berdasarkan pengamatan indera kita. Contohnya titrasi. Kapan kita harus menghentikan proses titrasi? Kalau indikasi bahwa jumlah konsentrasi itu sudah tepat sama, itu ditunjukkan dengan adanya indikator. Nah, untuk melihat indikator dengan apa? Biasanya dengan perubahan warna, kan? Ya. Nah, sebentar, saya itu sebelum saya teruskan tentang titrasi, ini Anda kemarin sudah ada praktikum, ya memang praktikumnya online ya, tapi maksud saya sudah dikenalkan praktikum secara daring dengan metode titrasi ya, sudah ya? Sudah, Bu. Iya, ya, jadi ada
ada piuret ya, kemudian dimasukkan volume larutan dengan konsentrasi tertentu, kemudian itu ada Erlenmeyer gitu kan, seperti itu. Nah, untuk menandakan bahwa reaksi tepat sama atau titik ekivalen itu kan dengan indikator, ya enggak? Dengan indikator ya. Nah, indikator itu siapa yang mengamati? Kita kan dengan mata kan. Nah, kadang-kala mata itulah yang menjadi celah, indera kita itu kan terbatas semuanya. Sehingga menjadi celah ada ketidakakuratan hasil. Nah, makanya satu lama, dua tidak cukup teliti, tidak cukup akurat. Nah, tetapi kelebihannya apa? Kelebihannya itu murah. Murah. Anda kalau pakai alat gelas itu nggak bayar. Ya, nggak bayar itu gratis lah ibaratnya. Cuman kita tinggal siapin bahannya aja. Kalau bahan kan memang harus kita siapkan sendiri ya, dan biasanya memang beli gitu ya. Nah, murah ya las. Tapi kalau instrumen, nah sekarang apa kelebihannya metode instrumen yang akan Anda pelajari dalam spektroskopi dan kromatografi ini? Kalau instrumen itu kelebihannya satu, cepat. Ya, cepat. Anda cukup preparasi sampel, Anda masukkan dalam alat, Anda tekan tombol, nanti keluar hasil. Itu instrumen. Satu, cepat. Ya. Dua, akurat. Karena alat kan yang membaca. Nah, keakuratan alat ini memang relatif. Artinya, kalau alat itu rajin dikalibrasi, rajin di tera ya, rajin di apa nih? Ya, di standarkanlah cara bacanya, ya, pembacaan terhadap hasil analisis, nanti ya akan akurat. Kedua, tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah mahal. Ya, nah ini kelemahan instrumen itu adalah mahal. Mahasiswa kalau melakukan tugas akhir kebanyakan memang sudah menggunakan metode instrumen sehingga biayanya mahal. Tapi bukan berarti kalau menggunakan metode spek konvensional itu nanti hasilnya tidak akurat. Nah, itu loh yang harus diperbaiki. Jadi kadang-kala begini, kenapa sih mahasiswa itu sering menggunakan metode instrumen kalau untuk skripsinya? Satu, cepat, ya memang dia nggak mau ribet, nggak mau banyak-banyak menggunakan alat kelas di lab. Kedua, akurat, ya betul ya, cukup akurat. Tetapi maksud saya begini, ini saya sampaikan ke mahasiswa bahwa tidak ada salahnya anak-anak mahasiswa itu mengembangkan atau menggunakan alat-alat konvensional. Jadi dalam skripsinya itu masih menggunakan metode konvensional itu tidak masalah, nggak apa-apa gitu loh. Lalu kalau nggak akurat gimana? Nggak akurat itu kan sekali lagi relatif. Kalau kita teliti, kalau kita mengerjakannya konsentrasi, kalau kita ketika mentitrasi, misalnya kita itu fokus, nggak sambil kemana-mana matanya, maka kita bisa tepat tahu kapan reaksi ini harus dihentikan, kapan titrasi harus dihentikan, karena sudah ekivalen misalkan begitu. Nah, gitu ya. Makanya, oke, kelebihan dan kekurangan metode instrumen. Nah, sudah. Itulah yang Anda akan pelajari bagaimana dalam metode spektroskopi ya. Dalam metode spektroskopi ini memang akhirnya didapatkan hasil yang cepat ya. Mahal kan mahal. Nah, sekarang kalau mahal itu relatif. Semahal-mahalnya itu berapa sih kayak gitu ya. Ya, ini metode spektroskopi itu sangat banyak ya, sangat luas gitu ya. Nah, yang paling murah juga ada, yang paling mahal juga ada. Nah, begitu. Nah, sekarang mana yang akan digunakan oleh mahasiswa? Baik ya. Oke, itulah yang akan kita pelajari. Baik, mahasiswa sekalian, saya dari tadi sudah menjelaskan sebegitu banyak tentang pengantarnya. Tapi maksud saya belum bicara kontrak belajar ini, saya baru ingat ini ya. Saya belum bicara kontrak belajar. Oke. Baik. Sebentar. Ya. Saya bicara kontrak belajar ya. Oke. Pertama, kita kan kuliahnya jam 7 nih. Ya, minta tuh ya, kita konsisten nggak bangun pagi. Mungkin ada sebagian jam 7 itu masih terlalu pagi gitu. Ketika Anda minta kuliah jam 7, saya nggak apa-apa, bismillah insya Allah bisa aja ya. Cuman karena mahasiswanya nyalain laptop tinggal tidur lagi nanti. Bisa nggak?
Bu, kalau saya tadi. Saya stop share dulu. Saya mau lihat semuanya yang kuliah hari ini. Oke. Ini ada 2 kelas ya, sampai 57. Ya. Baik, kita konsisten ya. Nanti untuk spektroskopi daring ya. Kemarin kita sepakati saya memang untuk yang kromatografi saya buat luring, saya bismillah jamnya itu make sense gitu loh. Masuk akal, ya wajar lah jamnya kromatografi itu siang ya, masih jam-jam kantor, saya bisa ke kampus. Tapi kalau yang spektroskopi itu kan ada yang mulainya 4:30 sampai jam 18, saya kan nggak mungkin itu saya masih harus di kampus gitu. Dan Anda juga udah kemalaman kan untuk sholat maghribnya, mepet banget. Oke, jadi itulah spektroskopi saya buat. Dan saya kan juga ada kelas lain yang saya buat luring ya, ada satu di ya, bisa saya jelaskan besok saja ya. Besok kita masih daring dulu ya untuk bicara teknis kuliah kromatografinya. Hari ini kita spektroskopi. Baik, kontrak yang pertama kita sepakati jam 7 ya. Kalau misalnya toleransi sampai kadang-kadang saya juga mungkin bisa terlambat. Toleransinya sampai 10 menit itu kita sepakati. Kemudian yang kedua, saya harapkan betul ya, mahasiswa itu ketika kuliah saya kalau daring itu sudah bawa PowerPoint. Ya, sudah siap dengan PowerPoint-nya. Nanti PowerPoint akan share di daring. Ini penting sekali. Spektroskopi itu nanti bisa tanya kakak kelasnya lah yang sudah mengambil instrumen ya. Sebetulnya nggak susah ya, tapi biasanya mahasiswa juga nilainya nggak bagus-bagus juga gitu loh. Nah, makanya kenapa? Karena ketika kuliah itu kadang-kala menurut saya kalau mahasiswa itu mau ikuti yang saran saya, insya Allah mudah mengikutinya. Apa? Ya itu tadi Anda